Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Huda dengan NIM 87837094. Prodi PGSD. Saya dari UT Kota Medan, Salut Batubara. Hari ini saya akan membahas tentang dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar artinya dasar atau penyangga utama dalam pendidikan. Pilar adalah aturan pokok yang dijadikan pedoman. Tanpa dasar yang kuat, pendidikan tidak akan memiliki arah dan tujuan jelas. Pendidikan bukan cuma sekedar memberi pelajaran, tapi juga membentuk sikap, kemampuan, dan kepribadian anak secara lengkap. Pertanyaan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 3 dasar utama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menciptakan 3 aturan penting untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya jika berada di depan harus memberi contoh yang baik. Guru, orang tua, atau orang yang lebih tua harus menjadi teladan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan bagi anak-anak atau muridnya. Yang kedua, ing madya mangun karso. Artinya, jika berada di tengah, harus membangkitkan semangat. Guru tidak hanya berdiri di depan saja, tapi juga ikut mendampingi murid agar mereka bersemangat belajar, berani berkreasi, dan mau berusaha sendiri. Yang ketiga, tut wuri handayani. Artinya, jika berada di belakang, harus memberi dukungan dan dorongan. Guru tidak memerintah sembarangan, tapi mengawasi dan membimbing dari belakang agar murid bisa berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Ketiga hal ini sangat berkaitan untuk membentuk orang yang mandiri, berakhlak baik, dan tetap mencintai budayanya. Pertanyaan ketiga, analisis, relevansi, dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Di zaman teknologi seperti sekarang, ketiga aturan ini justru makin dibutuhkan, tapi ada tantangan baru. Mengapa tetap berguna? Ing ngarso sung tulodo. Guru tetap harus jadi contoh, tidak hanya di dalam kelas, tapi juga saat menggunakan internet, misalnya menunjukkan cara memakai gawai dengan baik dan tidak menyebarkan hal yang buruk. Ing madya mangun karso, teknologi bisa membuat belajar jadi lebih menarik. Guru bisa memakai video atau gambar atau aplikasi agar murid lebih semangat dan mudah memahami pelajaran. Tut wuri handayani. Sekarang informasi ada di mana-mana. Tugas guru adalah membimbing murid agar bisa memilih informasi yang benar, memilih yang salah, dan terbiasa belajar sendiri dengan baik. Tantangannya apa? Apa tantangannya? Belajar lewat jarak jauh kadang membuat hubungan antara guru dan murid terasa jauh sehingga sulit memberi contoh langsung atau membangun kebersamaan dalam belajar. Banyak informasi yang tidak jelas. Di internet ada banyak berita bohong atau konten yang tidak pantas. Murid butuh bimbingan agar tidak mudah tertipu atau terpengaruh hal negatif. Perubahan sikap, pemakaian gawai yang terlalu sering bisa membuat anak kurang pandai bergaul, kurang peduli pada orang lain, dan lupa akan sopan santun serta kebiasaan budaya sendiri. Tugas guru berubah. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu. Sekarang tantangannya adalah menunjuk jalan yang bisa menggabungkan teknologi dengan pembentukan kepribadian murid. Pertanyaan yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut
dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Makna untuk pendidikan kita sekarang. Banyak masalah dalam pendidikan saat ini, seperti perbedaan kualitas sekolah, menurunnya sikap baik, atau kesulitan menyesuaikan zaman, sebenarnya bisa diatasi dengan kembali pada dasar dari Ki Hajar Dewantara. Ingat, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang lengkap dan baik. Teknologi itu hanya alat bantu, bukan tujuan akhir. Kita harus tetap menjadi murid sebagai fokus utama, guru memberi contoh, membangkitkan semangat, dan mendukung perkembangannya. Jika kita memakai 3 dasar ini dengan bijak, menggunakan teknologi tapi tidak menjaga nilai kebaikan dan budaya, maka pendidikan kita tidak hanya canggih fasilitasnya, tapi juga melahirkan generasi yang berkarakter dan memiliki jati dasar dan jati diri bangsa. Demikian pembahasan saya hari ini. Semoga kita bisa menerapkan nilai-nilai ini agar pendidikan di Indonesia semakin maju. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.